Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat datang dalam debat kritis yang pada malam hari ini mengangkat tema mengenai peran media sosial dalam proses demokrasi modern. Mosi yang akan diperdebatkan adalah dewan ini percaya bahwa platform media sosial lebih banyak merusak daripada membangun proses demokrasi di sebuah negara. Pada kesempatan ini, dua tim akan menyampaikan sudut pandang mereka secara argumentatif. Pertama ada tim pro, Rayu dan Cindy. Yang kedua ada tim kontra, Imam dan Risa. Debat terdiri dari pidato pembuka, sesi interaksi, dan pidato penutup dari kedua tim. Untuk memulai, kami persilakan Rayu dari tim pro untuk menyampaikan pidato pembuka. Waktu Anda 1 menit, 30 detik, silakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya berbicara secara belak-belakan pada malam ini. Janji manis media sosial sebagai alat berdasar kini telah menjadi fungsi paling berbahaya pada abad ke-21. Kami sebagai tim pro mendukung mosi ini karena kami telah melihat fakta bahwasanya demokrasi kita sedang digodok. Platform ini bukan lagi forum publik yang sehat, melainkan ialah laboratorium psikologis raksasa tempat algoritma menentukan bereksperimen dengan pikiran kita. Mereka tidak peduli pada kebenaran, mereka hanya peduli pada keterlibatan. Artinya apa? Mereka mensubsidi dan mengamplifikasi kemarahan kata-kata kita bencian. Karena emosi itulah yang membuat kita harus tetap mendapat lain. Ini bukan soal kebebasan berbicara, melainkan adalah senjata disinformasi massal yang dirancang untuk memecah belah kita menjadi faksi-faksi kecil yang saling membenci. Lalu bagaimana mungkin sebuah sistem yang dibangun di atas manipulasi psikologis dan keuntungan dari polarisasi bisa menjadi pilar demokrasi? Itu mustahil. Demokrasi butuh warga yang tercerahkan dan rasional, bukan kerumunan yang terprovokasi. Jadi artinya, secara kesimpulan, media sosial saat ini adalah pabrik kegilaan yang merusak akal sehat politik. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya kami persilakan Imam dari tim kontra untuk menyampaikan pidato pembuka. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, kami tim kontra di sini untuk menolak mosi yang terlalu primitif. Mudah sekali menyalahkan teknologi atas kegagalan manusia. Media sosial adalah platform. Apakah kita menyalahkan pena karena seseorang menulis surat kebencian? Tentu tidak. Media sosial bukanlah penyakitnya, melainkan termometer yang mengukur demam demokrasi kita. Sebelum ada Twitter, sebelum ada Facebook, siapa yang mengontrol narasi? Para elit, pemilik media, dan politikus berkuasa. Media sosial datang, dan untuk pertama kalinya, suara seseorang aktivis di desa terpencil memiliki resonansi yang sama dengan suara presiden. Ini adalah revolusi akuntabilitas. Kita bicara soal hoax, tapi mari kita jujur. Hoax terbesar seringkali datang dari institusi yang saat ini dipercaya. Dari ruang kekuasaan yang tertutup, media sosial justru menjadi alat kontra. Narasi yang memungkinkan kita mengungkapkan kebohongan resmi dan menuntut transparansi. Jika cermin yang Anda lihat retak dan buruk, jangan salahkan cerminnya, salahkan wajah yang Anda lihat. Solusinya bukan membatasi kebebasan berekspresi, jangan jadikan media sosial sebagai instan atas kemalasan kita dalam berdemokrasi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita memasuki sesi interaksi. Para pembicara dapat menyampaikan sanggahan, pertanyaan, maupun klarifikasi secara langsung. Dipersilakan Cindy dari tim pro untuk memulai. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Pada tim kontra, argumen kalian tentang literasi itu gimana? Apakah kalian pernah berpikir pendidikan bisa melawan algoritma liar yang dirancang oleh insinyur terbaik Silicon Valley untuk membuat kita kecanduan dan terpolarisasi? Anda mengatakan ini cermin. Saya tegaskan ya, ini adalah sirkus berdarah di mana politisi harus menjadi badut, populisme bukan negara. Oke, kami menolak dari berbagai. Media sosial memaksa politisi untuk berinteraksi dengan rakyat. Justru Anda tim pro yang tidak ingin mengembalikan politik ke ruang tertutup di mana politisi nyaman dan tetap tersentuh. Sekarang kami bertanya, Urayu, Anda ingin regulasi,
Dengarkan baik-baik. Regulasi media sosial adalah pintu belakang bagi autokrasi. Setiap rezim otoriter di dunia bertepuk tangan jika kita menyerahkan kekuasaan sensor kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Pesan, kami tidak meminta sensor. Kami meminta tanggung jawab produk. Kami meminta platform diregulasi seperti media massa lainnya, di mana keuntungan mereka tidak didorong oleh penyebaran kebencian. Anda harus membela kebebasan berbicara, tapi kebebasan untuk berbohong bukanlah hak yang fundamental. Itu merupakan suatu kejahatan terhadap akal sehat politik. Terima kasih. Baik, kalian takut pada disrupsi. Kami melihatnya sebagai peluang. Media sosial adalah senjata oposisi. Jika Anda mendiri platform ini, Anda hanya menolong status quo untuk tetap nyaman. Kami percaya pada kekuatan rakyat untuk menyaring informasi, asalkan kita meningkatkan literasi, bukan memotong akses mereka. Oke, waktu untuk sesi interaksi telah berakhir. Berikutnya kita beralih ke pidato penutup, dimulai dari tim kontra, diwakili oleh Rizal. Silakan. Oke, terima kasih moderator. Kami tim kontra menunjukkan bahwa mosi ini gagal karena terlalu fokus pada sisi negatif, mengabaikan sisi revolusioner. Media sosial adalah alat. Menyalahkan media sosial adalah bentuk kemalasan intelektual. Kita melihat ada polarisasi, tapi polarisasi itu sudah ada. Media sosial hanya mengubahnya, membawanya ke permukaan. Platform ini memberi suara kepada kaum minoritas, memaksa transparansi dan menciptakan saluran komunikasi langsung yang tidak bisa lagi dibungkam oleh media tradisional pemilik uang merah. Jika Anda memilih mendukung mosi, berarti Anda memilih ke masa lalu, di mana informasi dikontrol oleh segelintir elit. Kami menolak untuk menjadi generasi yang tertutup pada kebebasan berekspresi. Perkuat rakyat dengan literasi, jangan lemahkan rakyat dengan pembatasan. Kami menolak mosi ini. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Pidato penutup selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy, mewakili tim pro. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Kami dari tim pro berdiri teguh pada pendirian kami, yaitu media sosial dalam model bisnis saat ini lebih banyak merusak demokrasi. Tim kontra harus mengulangi kata literasi, padahal literasi tidak akan pernah melawan manipulasi yang diskalakan secara masif. Demokrasi membutuhkan konsensus yang sehat yang didasarkan pada fakta. Media sosial yang didorong oleh negatif dan kebencian menciptakan distopia di mana dengan bersifat negatif dan perpecahan diperkuat. Ancaman terbesar bagi kebebasan bukan pemerintah, melainkan korporasi terlihat yang memonetisasi kebencian kita. Kami percaya dalam ini harus menangani bahaya ini dan berinovasi agar regulasi etis dan bertanggung jawab terhadap algoritma data kita. Jika tidak, hasil pembuatan kita akan didominasi oleh hoax dan kebohongan berbagai. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, demikian rangkaian debat kita pada malam hari ini. Kedua tim telah menyampaikan pandangan mereka